pertanyaan pertama, tadi Ustaz mengutip tentang pernyataan Ibnu Taimiyah. Apakah dasar Ibnu Taimiyah berfatwa bahwa salah itu selalu dalam kebenaran? Yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya pernah sebutkan, yang disepakati. Itu saya mengikuti Ustadz Miftah ini. Yang disepakati di dalam kedhaifannya. Yaitu jarang orang sepakat tentang hadis itu dhaif kecuali dalam hadis ini. Khairun nas qarni thumma alladhina yalawnahum thumma alladhina yalawnahum thumma yaji'u aqwamun tasbiqu syahadatun akhaduhum yaminuhu wa yaminu syahadatuh. Kalau di sini ini saya membaca bahwa hadis ini dhaif baik di dalam berbagai pembicaraan tentang ahli hadis yang menjadi dasar ini satu ini. Tapi di sini ternyata dari Muhammad Ismail Sahihul Bukhari. Jadi ini saya mungkin membaca di dalam beberapa kitab bahwa hadis ini sebetulnya dari segi sanadnya mungkin satu saat saya akan sampaikan. Tapi ternyata Bukhari tidak sepakat hadis ini adalah hadis yang sahih. Makanya dijadikan dasar oleh Ibnu Taimiyah. Khairun nasi qarni. Jadi zaman yang paling baik adalah generasiku. Tsummal ladzina yalawnahum. Kemudian generasi yang mengikutinya, yaitu generasi sahabat, jadi generasi tabi'in. Tsummal ladzina yalawnahum. Dan kemudian juga generasi yang mengikuti mereka. Lalu penjelasan dari mereka. Fakullu amalin sodaro min ahli hadhil qurunis salatati, maka setiap amal yang berasal dari generasi yang tiga ini bahwa haqqun wasunnatun, dia hak dan benar. Wa kullu amalin sodaro ma ba'da hadhil qurunit thalathati lam yakun mutabiqan lima sodaro fiha fahuwa bid'atun wa dolalatun. Maka seluruh amal yang keluar dari generasi yang tiga ini, yang tidak sesuai dengan apa yang keluar dari generasi yang pertama, itu disebut bid'ah. Dan itu satu, tapi alasannya Ibnu Taimiyah. Ya. Yang alasan yang kedua ialah hadis. Nah ini sebetulnya yang saya maksud disepakati kedhaifannya itu. Saya keliru. Yang hadis ini, yaitu para sahabat itu adalah gemintang. Ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku sebagai gemintang. Barang siapa yang ini ketada ashabi kan nujum. Ini qatadaitum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Kamu pilih mana aja di antara sahabat itu yang kau teladani, engkau pasti mendapat petunjuk. Ini hadis yang ittafaqo ulama'ul hadis. Bahwa ini hadis ini dhaif. Bahwa sahabat itu adalah gemintang. Ashabi kan nujum. Dan siapa saja yang berpegang teguh kepada mereka, meneladani mereka, menjadikan mereka qudwah, ihtadaitum. Kamu akan mendapat petunjuk. Itu diantaranya hadis-hadis itu yang dijadikan pegangan buat Ibnu Taimiyah. Tapi ya tadi kecuali mungkin di dalam usul fikih beberapa ulama yang menjadikan sahabat itu sebagai rujukan menyetujui hadis ini. Tapi problemnya seperti disebutkan oleh Ibnu Hazm di dalam Al-Muhalla, repotnya kita kalau memilih siapa saja sahabat itu untuk dijadikan teladan, karena di antara para sahabat sendiri terjadi perbedaan paham. Ibnu Hazm itu mengutip bahwa bagaimana Aisyah berbeda paham dengan Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Umar, perihal menangisi mayit. Ibnu Umar mengatakan mayit itu disiksa dengan tangisan keluarganya. Kata Aisyah, enggak, itu dia salah dengar aja, kata Aisyah. Ada banyak perbedaan
paham di antara para sahabat. Jadi mana yang harus kita ikuti, itu akan menjadi persoalan yang muskil. Ya. Nanti mungkin dalam pengajian berikutnya kita akan melihat bagaimana ikhtilaf terjadi di antara para sahabat. Atau disebutkan oleh Umar ibnul Khattab. Umar ibnul Khattab didatangi orang. Istakhlif, kata. Engkau harus mengangkat pengganti sesudahmu. Ya, apa? Ya, engkau harus mengangkat pengganti sesudahmu, kata. Lalu kata Umar, kalau aku mengangkat pengganti sesudahku, aku mengikuti Abu Bakar, orang yang lebih baik sebelumku. Dan kalau aku tidak mengangkat khalifah, aku juga mengikuti Rasulullah yang tidak berwasiat siapa yang menjadi khalifah sesudahnya. Jadi itu menunjukkan bahwa dia tidak mengikuti Abu Bakar, juga tidak mengikuti juga mengikuti Rasulullah yang menurut anggapannya tidak menjadikan khalifah. Ini saudara bisa baca dalam Sahihul Bukhari juz ke-6 hadis halaman 2638 bab al-istikhlaf hadis nomor 6792. An Abdullah ibn Umar qala qila li Umar ala tastakhlif qala in astakhlif faqad istakhlafa man huwa khairun minni Abu Bakar. Wa in atruk faqad taraka man huwa khairun minni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau aku mengangkat khalifah pengganti, menunjuk orang menjadi penggantiku, itu sudah ada dilakukan oleh Abu Bakar. Kalau tidak aku tunjuk juga pengganti, itu sudah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada perbedaan ini antara Abu Bakar dengan Umar. Karena itu kelak Umar tidak menunjuk tapi membentuk dewan formatur untuk menghasilkan pengganti sesudahnya. Dan itu 1, 2, 3 khalifah itu semua mempunyai cara yang berbeda. Jadi Abu Bakar menunjuk penggantinya yaitu Umar ibnul Khattab, disaksikan oleh Utsman menurut ceritanya. Lalu Umar membentuk dewan formatur dan kemudian terjunjuklah Utsman, dan Utsman tidak menunjuk penggantinya, tapi penggantinya ditunjuk dalam sebuah revolusi. Mungkin sekarang disebutnya, walaupun revolusi itu bersenjata dan kerusuhan, disebut sebagai revolusi akhlak.